Kisah hidup gembong narkoba, Pablo Escobar. Bicara gembong narkoba terkaya di dunia, orang akan menyebut nama Pablo Escobar. Dia merupakan bandar kokain kelas kakap yang tercatat pernah menjadi orang terkaya di dunia. Pablo Escobar adalah pemimpin kartel Medellin dari Kolombia yang memonopoli peredaran narkoba jenis kokain di Miami dan sejumlah kawasan di Amerika Latin. Bahkan, di puncak kejayaannya, kartelnya memasok 80% kokain di seluruh dunia. Sosoknya sangat kontroversial. Selain sebagai bandar narkotik, namanya kesohor di tengah masyarakat miskin Kolombia karena banyak yang menganggapnya sebagai pahlawan. Dia dianggap sangat dermawan terhadap orang-orang miskin. Sepanjang hidupnya, dia banyak mendonorkan uangnya untuk pembangunan gereja, sekolah, perumahan orang miskin, lapangan sepak bola, dan membagi-bagikan uang di setiap kesempatannya bertemu masyarakat kelas bawah. Dia digelari sebagai Robin Hood dari Kolombia. Terpilih jadi anggota Kongres. Pablo Escobar adalah seorang ambisius. Pria dengan nama lain Pablito ini pernah menjadi anggota dewan di parlemen Kolombia. Masuk ke Kongres dilakukan untuk melapangkan jalan bagi dirinya yang berkeinginan menjadi presiden Kolombia. Sayangnya, 2 tahun kemudian dia mengundurkan diri setelah bisnis gelapnya dibeberkan politisi yang juga Menteri Kehakiman Kolombia Rodrigo Lara. Belakangan, Lara ditembak dalam sebuah insiden di jalan atas perintah Escobar. Kisah hidupnya yang menarik diangkat di beberapa layar lebar. Sebut saja serial Netflix berjudul Narcos yang tayang belum lama ini. Dilansir dari Forbes, Senin, tanggal 15 Februari tahun 2021, Pablo Escobar sempat masuk dalam daftar orang terkaya dunia selama 7 tahun berturut-turut, dari tahun 1987 sampai 1993, di urutan ke-7. Forbes mencatat kekayaan bersihnya pada tahun 1988 sudah mencapai sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan terus bertambah dari tahun ke tahun. Bisnis kokain di Medellin dimulai tahun 1970-an. Para penyelundup narkotik asal Chili memindahkan fasilitas produksinya di Kolombia setelah diktator Chili Jenderal Augusto Pinochet memberangus pabrik-pabrik kokain di negaranya. Saat itu, justru permintaan kokain tengah meledak di kota-kota di Amerika Serikat. Kartel Medellin langsung mengisi permintaan besar kokain di negeri Paman Sam, terutama melalui Miami, Florida. Melimpahnya daun koka di hutan-hutan Kolombia, bahan baku kokain, membuat kartel Medellin bisa meningkatkan produksi kokain dengan cepat. Kaya di usia muda. Kekayaan Pablo Escobar langsung melejit sejak terjun ke bisnis kokain. Di usia yang baru 26 tahun, dia sudah memiliki simpanan uang sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaannya terus berlipat. Kartelnya bisa meraup 420 juta dolar Amerika Serikat per minggu atau 22 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Saking kayanya, Pablo Escobar menawarkan diri untuk membayarkan utang Kolombia sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat dengan syarat pemerintah menghapus perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat. Escobar sendiri mati-matian agar tidak berakhir di penjara Paman Sam karena tuduhan sebagai pengedar narkoba di Amerika Serikat. Dia disebut-sebut mendanai gerakan komunis Kolombia, M19, untuk menyerang Mahkamah Agung, untuk menekan pemerintah. Pemerintah Kolombia sendiri tak tinggal diam. Presiden, Cesar Gaviria Trujillo, mengerahkan polisi dan tentara untuk menghabisi kartel Medellin. Bentrokan aparat keamanan dan kartel berakhir dengan jatuh korban ribuan orang di kedua belah pihak. Upaya lain Pablo Escobar agar tidak diekstradisi ke Amerika Serikat adalah menawarkan dirinya untuk dipenjara di La Catedral, sebuah penjara yang dibuatnya sendiri. Pemerintah Kolombia setuju dengan tawarannya. Meski begitu, ketimbang sebagai penjara, La Catedral lebih terlihat sebagai tempat hiburan. Di dalamnya, kartel Medellin membangun klub malam, air terjun mini, lapangan sepak bola, area biliar, sauna, dan kamar-kamar mewah bak hotel bintang 5. Namun pada tahun 1992, pemerintah mengerahkan ribuan tentara dan ratusan pasukan khusus menyerbu penjara setelah insiden pembunuhan sesama anggota kartel di dalam penjara, La Catedral. Dia juga diketahui masih menjalankan bisnis gelapnya dari penjara. Pablo Escobar berhasil melarikan diri dari penjara. Sejak itu, pemerintah melakukan perburuan besar-besaran terhadap Pablo Escobar. Setelah berbulan-bulan diburu, dia ditemukan di tempat persembunyiannya di Medellin. Dalam sebuah baku tembak di atap bangunan, dia tewas tertembak di bagian kepala. Banyak orang-orang miskin di Medellin yang meratapi kematiannya. Saat pemakaman, tercatat ada 25.000 orang hadir mengantarkannya ke liang lahat. Kematian Pablo Escobar tak lantas membuat bisnis kokain mati.
Penyelundupan kokain dari Kolombia bahkan terus meningkat. Pasar kokain beralih ke kartel Cali yang merupakan rival dari kartel Medellin. Temuan uang. Dilansir dari BBC, keponakan Pablo Escobar, Nicolas Escobar, secara tak sengaja menemukan tas plastik berisi uang sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat di dinding salah satu rumah pamannya tersebut. Diketahui, Pablo Escobar kesulitan untuk menyimpan semua kekayaannya. Uang dari bisnis gelapnya tak memungkinkan seluruhnya bisa dicuci dengan membeli aset atau menyimpannya di bank. Dia kerap kali menyembunyikan uang dari hasil perdagangan kokain di dinding-dinding rumah atau menguburnya di dalam tanah.